Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Ya, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan yang menjadi penunjuk sekaligus penuntun langkah hidup kita. Ya, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami bisa tangkap pesan-Mu dan kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya bacakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah pernyataan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi boleh dibilang Rasul Paulus ini move on. Jadi tidak terikat, tidak terbelenggu masa lalu. Ya memang kalau kita bicara masa lalu itu biasanya ada dua jenis. Ada dua hal yang seringkali menjadi alasan kenapa orang tidak maju-maju. Ya, yang pertama karena masa lalunya kelam. Karena masa lalunya hancur, karena masa lalunya itu masa lalu yang suram, ya karena dosa dan sebagainya. Sehingga orang walaupun sudah kenal Tuhan masih suka noleh ke belakang. Aku nggak layak, aku nggak pantas, aku orang berdosa, aku terlalu banyak salah, aku terus. Ya, akhirnya yang terjadi orang itu tertuduh terus, padahal kita tahu siapakah penuduh itu, siapakah pendakwa itu, iblis. Jadi orang yang masih menoleh ke belakang terus menghakimi dirinya sendiri, menuduh dirinya sendiri, sesungguhnya dia dalam tudingan oleh kuasa kegelapan. Hati-hati saudara, kalau engkau terus meratapi hidupmu, masa lalumu, dan engkau tidak segera move on, berarti engkau belum merdeka. Masih terbelenggu saudara dikasih Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan entah apa di belakang. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah saat ini ke depan. Amin. Ya memang orang akan melihat, orang akan menilai masa lalu orang, oh dulu seperti apa. Tetapi bagian kita adalah menatap masa depan. Biarkan orang mau bicara apa, yang penting hidup kita ke depan itu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita menoleh ke belakang terus karena kegagalan kita, karena mungkin kita dulu di dalam dosa, saya mau beritahu saudara, dosa seperti apapun, sebesar apapun kesalahan di masa yang lalu, ketika orang itu sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, dia terima hari depan, dia punya harapan, dia punya masa depan. Jadi ayo melangkah maju, jangan noleh ke belakang terus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa orang gak maju-maju karena noleh ke belakang, bisa juga karena dia terlalu bangga dengan masa lalu. Oh, aku dulu pelayanan hebat loh. Aku dulu pergi kemana-mana beritakan Injil loh. Oh, dulu aku dipakai Tuhan luar biasa loh. Dulu aku ikut gerakan. Wah, waktu itu ada banyak orang dilayani. Aku ikut melayani loh. Dulu aku orang yang hebat loh. Saudaraku dikasih Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang? Orang tidak bisa mengembangkan masa lalunya, tapi masa sekarang sudah nggak lagi. Ya, aku sekarang sudah nggak lagi. Lah, kenapa enggak? Alasan dibuat. Aku sudah tua. Biarlah yang ganti yang muda. Sudah dikasih Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, ayo kita layani Tuhan. Yang kita layani Tuhan, bukan manusia. Tergantung apa maunya Tuhan. Ya itu yang kita ikuti. Jangan kita akhirnya hanya bangga di masa lalu yang luar biasa, tapi masa sekarang kita biasa saja. Akhirnya jadi kemudian apa? Memandang masa depan juga, ya semoga saja besok saya juga tetap
kena di hadapan Tuhan hidupku. Lah ini loh, nggak gitu saudara. Ya, Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Wow, hati-hati saudara. Setiap orang yang siap untuk membajak, ya, siap kerja keras itu berarti ya, tetapi noleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi artinya apa? Ayo kita pandang depan, jangan lihat belakang terus. Itulah mobil diciptakan kaca depan gede, spionnya kecil, supaya orang nggak fokus di spion terus. Ayo lihat yang depan, ya kita jangan lihat ke belakang terus, nabrak nanti. Bahaya justru hidup kita kalau kita noleh ke belakang terus. Bukan berarti kita tidak boleh melihat belakang. Melihat ke belakang hanya melihat, oh itu pencapaian dulu yang pernah aku alami. Ada pelajaran di sana. Oh, aku pernah gagal. Oh, aku menemukan Tuhan dan aku ini bisa melangkah sampai saat ini. Begitu. Oh, dulu saya luar biasa. Kenapa sekarang biasa ya? Aku harus lebih luar biasa lagi. Harusnya demikian, saudara. Ya, jadi kita menengok sesekali ke belakang. Kalau seperti seorang sopir ya, lihat spion itu bukannya untuk kita fokus yang di belakang. Fokusnya tetap depan. Yang belakang itu lupakan saja, ada dilewati. Ya, jangan sampai kita fokus yang di belakang. Amin. Ya, biarlah pelajaran hari ini menjadi pegangan buat kita. Untuk kita jadi orang cepat move on. Ayo, lupakan yang sudah ya sudah. Kita tidak hidup di sana. Kita hidup ke sana. Ya, kita tidak berjalan mundur, kita berjalan maju. Pastikan bahwa kita memandang masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ayo, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kemarin aku sudah luar biasa, aku harus lebih luar biasa lagi. Harusnya demikian. Jangan, oh kemarin aku hebat, sekarang biasa. Nggak gitu saudara, salah itu. Ya, apalagi yang kemarin hancur, kemarin hidupku penuh dosa. Sekarang kita bertobat. Aku mau berbuat yang lebih baik. Aku mau hidup yang lebih baik. Aku mau hidup yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ayo, Tuhan janjikan hari depan yang penuh pengharapan buat kita. Tuhan tidak pandang masa lalumu seperti apa. Tapi Tuhan mau beri masa depan buat kita semua. Masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar sesuatu untuk kami tidak fokus dengan masa lalu kami. Kami mau memandang masa depan. Seperti Tuhan Yesus katakan bahwa seorang yang siap membajak tapi masih menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Kami nggak mau itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dan kami mau fokus memandang masa depan. Kami tidak mau menoleh ke belakang terus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu. Sehingga kami memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Kami serahkan hari ini aktivitas kami, kegiatan kami, dalam perlindungan darah-Mu ya Tuhan, kami aman selamat, jauh celaka mara bahaya, jauh dari virus corona. Dan bila apa yang kami kerjakan berhasil, nama Tuhan dimuliakan dan berkat kemurahan-Mu menyertai akan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, lihat masa depan. Jangan terus fokus dengan yang di belakang. Lupakan yang di belakang, kita fokus ke depan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.